Halo, apa kabar sahabat Visio? Yuk kita bahas kelanjutan berkaitan dengan tulang belakang atau spine. Kita bahas sarafnya nih, dari cervical, thoracal, kemudian lumbal, dan sacrum. Nah, saraf yang keluar dari leher ini akan mensarafi area tangan kita, lengan atas, lengan bawah, sampai ke tangan, jari-jari, saraf radialis, medianus, dan ulnaris. Kemudian area thoracal ini akan banyak mensarafi area organ-organ di dalam badan tubuh kita. Kemudian lumbal, ada juga dia mensarafi area reproduksi, kemudian fungsi buang air besar, fungsi buang air kecil, kemudian juga ke arah miotom, mempersarafi otot-otot daerah paha, kemudian betis, sampai ke ibu jari. Nah, area sacrum, dia juga akan mensarafi di area otot atau miotom ke arah kaki kita, di sisi yang sebelah luar. So, itu berkaitan dengan fungsi dari saraf-saraf yang ada dalam tulang belakang kita. Dr. Alvin Rantung ya, dan akan membahas mengenai nyeri punggung. Judul kita adalah nyeri punggung. Ada banyak sekali nyeri, tapi mari kita lihat dari dua kata ini. Apa itu nyeri, apa itu punggung ya? Supaya kita paling tidak mengetahui dia punya nomenklatur daripada kata nyeri punggung ini. Nyeri sendiri dalam arti sebenarnya adalah suatu pengalaman sensorik. Jadi artinya sesuatu yang kita rasakan gitu ya. Yang kita bisa rasakan dari luar masuk ke otak kita, bahkan juga yang muncul dari dalam otak kita. Emosi. Dan yang masuk ke otak dan proses yang di otak akan keluar yang tidak menyenangkan. Apakah ini diakibatkan oleh karena memang ada kerusakan dari jaringan yang benar-benar rusak, misalnya kita tertusuk, kita jatuh, terjeduk, ada yang patah dan lain sebagainya, itu nyeri, atau berpotensi rusak. Misalnya kayak Ibu Peggy di sini, Pak Doko, yang tiba-tiba ada duduk di kursi yang keras miring. Kita belum rusak jaringan, tapi kok sakit ya? Ya, belum rusak jaringannya, tapi kita sudah rasa sakit. Inilah yang disebut dengan nyeri. Ya, mari kita lihat, karena ada pengalaman sensorik, ada pengalaman emosi. Nah, definisi untuk nyeri sendiri itu ada banyak. Ya, ada dia punya penyebab-penyebabnya, patofisiologinya disebutkan. Ada yang disebut dengan nyeri nociceptif, atau nyeri oleh karena ada peradangan atau inflamasi. Dan ini biasanya ada stimulus yang mekanik, misalnya terbentur, kejeduk, biasanya tangan kita jadi bengkak, biru, ya. Itu namanya nyeri karena aduh sakit ya. Kegigit misalnya, atau salah terputar gini terlalu ada yang ketarik berlebihan. Itu semuanya namanya nyeri peradangan, ya. Ada sesuatu radang. Nah, tanda-tanda radang Bapak Ibu sekalian adalah dia nyeri. Yang pertama, yang kedua dia bengkak, yang ketiga dia merah kalau bisa dilihat dari luar. Kemudian yang keempat, selain dia merah itu dia ada gangguan fungsi. Dan biasanya kalau ada merah atau ada rasa panas di tempat itu. Jadi kalau kita raba tempat itu dengan tempat yang lain, kok suhunya tidak sama. Itu namanya nyeri peradangan, ya. Itu kita terjatuh, kita terjeduk dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang disebut dengan nyeri neuropatik. Nyeri yang memang karena saraf-saraf yang dari otak kita pergi ke seluruh tubuh kita itu mengalami tekanan. Misalnya ada saraf kejepit di tulang belakang, bantalan kita keluar misalnya ya. Lalu ada suami, misalnya suaminya Ibu Peggy pegang kepalanya Ibu Peggy lagi tidur, lalu kepalanya Ibu Peggy tekan, dia punya ada saraf di sini. Pagi-pagi bangun, aduh telapak tangan saya nggak bisa gerak nih, ya. Itu namanya nyeri neuropatik, ya. Karena sarafnya yang ditekan oleh kepalanya Ibu Peggy misalnya, gitu ya. Sehingga akhirnya fungsi tangannya tidak berjalan dengan baik, tidak bisa berfungsi karena sarafnya terjepit. Contoh yang lain bagi laki-laki, seringkali ada dompet di celana kita, lalu kita duduk, dompet ini menekan saraf, namanya ada saraf sciatica yang ada di paha kita, itu namanya nyeri neuropatik, ya. Dan nyeri neuropatik ini biasanya tekanannya di atas, nyerinya itu sampai di ujung-ujung di mana saraf itu berjalan, ya, nyerinya itu menjalar, ya. Nanti kita akan lihat sebentar. Banyak sekali keluhan-keluhan dari Bapak Ibu sekalian ini. Atau ada yang lain sebut dengan nyeri idiopatik. Nyeri ini nggak dikatakan idiopatik karena sudah diperiksa semua normal aja. Dia nggak ada apa-apa gitu. Saya dokter, saya ada angkat barang begini, tapi kok tiba-tiba saya ada putar tangan saya ke belakang lagi bawa mobil gitu ya, nyetir mobil mau ambil tas, dompet di belakang.
Kesakit cetuk di area pinggangnya. Tapi kalau diperiksa pinggangnya, di ronsen, di MRI misalnya, di apa normal aja. Tidak ada kelainan di situ. Tetapi dia rasa sakit. Ya kan? Dia tidak ada benturan, dia tidak ada yang menekan. Nah, inilah nyeri yang kelainan patologinya tidak bisa ditemukan, yang disebut dengan idiopatik. Ada nyeri psikologis, psikis, masalah rumah tangga, suami istri berantem, nggak baku cocok, aduh sakit kepala saya, aduh sakit ini saya, wah semua pada sakit semua karena emosinya nggak tertahankan. Inilah disebut dengan nyeri psikologi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami nyeri, coba pikir-pikir, saya nyeri apa ya? Tadi nggak kebentur, ini nggak ada tekanan. Mungkin ada yang tadi idiopatik atau psikologi. Tadi ada masalah saya dengan si A, si B, istri ini dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang saya sembunyikan. Kemungkinan itu saja. Supaya nanti pengobatannya juga berbeda. Karena nyeri yang karena trauma tadi, obatnya obat-obat antiinflamasi. Nyeri karena saraf, obatnya obat-obat yang berhubungan dengan saraf. Nyeri karena psikologi, obat-obat yang berhubungan dengan mental. Tapi nyeri idiopatik yang paling sulit. Karena nggak tahu apa nih, karena apa dia. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, kita punya pelajaran pada sore ini tentang nyeri punggung. Apa itu punggung? Punggung itu adalah sesuatu yang menonjol, yang kayak ada bukitnya, yang ada di belakang tubuh kita. Kayak kalau kita menunduk, ada seperti yang membulat. Dan kalau dia di bagian tubuh, itu berasal dari leher sampai tulang ekor. Itu namanya punggung. Tapi punggung juga bisa kita sebut punggung gunung. Ada gunung, ada dia punya bukitnya sedikit, itu punggung gunung. Tapi juga kita bisa bilang ada punggung tangan, ya kan? Ada punggung kaki. Dan dari antara bagian tubuh manusia, apakah punggung badan kita atau punggung tangan, punggung kaki, mana yang paling banyak? Oh, ternyata di antara punggung manusia dengan punggung tangan, punggung kaki, nyeri yang paling banyak ada di punggung badan kita. Tapi punggung badan kita pun ada yang paling banyak. Apakah punggung atas atau punggung bawah? Yang paling banyak adalah punggung bawah dibandingkan punggung atas. Nah, pada sore hari ini, karena kita mau ambil yang terbanyak dari semuanya, kita akan belajar mengenai nyeri punggung bawah. Tahukah Bapak Ibu sekalian dan Ibu Peggy juga ya, bahwa nyeri punggung bawah ini seringkali juga disebut dengan nyeri pinggang atau low back pain dalam bahasa Inggrisnya, ya. Dan nyeri ini adalah nyeri paling banyak kedua, ya, setelah sakit kepala gitu ya. Sakit kepala. Dan insiden penduduk adalah 10-20%. Misalnya sekarang yang peserta kita ini hampir 200. Berarti kurang lebih ada 40 orang yang kita ini pasti kalau dikumpulin itu ada nyeri punggung bawah gitu ya. Dan biasanya 80% nih orang yang datang ke dokter dengan keluhan darah tinggi kah, dengan keluhan sakit perut kah, dengan keluhan sakit endokrin lah, hormonnya lah, mengeluh juga nyeri punggung bawah. Jadi misalnya Ibu Peggy datang ke dokter, saya sakit, saya punya tangan ini. Tapi kalau ditanya lagi, ya dokter saya juga ada nyeri punggung bawah. Ini paling sering terjadi, ya paling banyak. 80% itu angka yang tidak main-main, ya. Dan yang hebat lagi, ternyata dari 80% keluhan mereka yang datang ke dokter, 80-90%-nya diagnosanya tidak bisa ditemukan dengan pasti. Jadi orang kalau tidak pasti temukan diagnosanya akan bingung, terapinya bagaimana ini ya. Hanya sekitar 10-20% yang diagnosanya pasti. Ini karena saraf terjepit di sini. Ini karena ini. Artinya 80-90% tuh yang lain yang tadi itu lebih banyak idiopatik, yang tidak jelas. Ternyata penyebab dari yang tidak jelas tadi, dari hasil research ini, 97%-nya oleh karena mekanik. Apa itu artinya mekanik bagi tubuh? Oh, itu karena pekerjaan kita, kebiasaan kita. Duduk terlalu lama, kurang olahraga, berlebihan olahraga, kebanyakan di gadget, posisi tubuh kita. Karena kalau kita nggak tahu, itu merupakan suatu kesalahan. Tapi kita buat. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu merupakan 97% penyebab nyeri pada punggung kita. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Sekarang ketika bicara mengenai nyeri punggung bawah, di mana itu punggung bawah? Kalau kita raba, kita punya tulang iga nih. Coba kita masing-masing pegang perut nih. Perut itu nggak ada tulang di perut.
tulang terakhir dari dada kita pegang, terus kita telusur sampai ke belakang, sampai ke tulang belakang. Itulah batas punggung bawah bagian atasnya. Lalu kita pegang, kita terus turun ke kita punya tolak ekor, ke arah kemaluan kita, lalu ke pantat kita. Batas di mana pantat kita yang paling menonjol, seringkali orang bilang bahenolnya, itu ujungnya itu berlipatan dengan paha. Itulah, kalau nyeri di daerah situ, itu namanya nyeri punggung bawah. Ya, nyeri punggung bawah. Jadi jangan bilang hanya di punggung bawah, aduh saya cuma di pinggang. Kalau di pantatnya itu punggung bawah juga gitu ya. Jadi inilah yang kita akan lihat nanti. Kalau ada nyeri situ, diagnosanya kita akan bisa cari tahu. Apakah nyeri ini bersifat lokal, hanya di daerah situ, atau juga bisa radikuler, Bapak Ibu sekalian. Dia bisa menjalar sampai ke tungkai kaki, bahkan bisa menjalar sampai ke kemaluan kita. Sampai ada keluhan-keluhan orang, nggak bisa tahan kencing, nggak bisa tahan pup. Karena itu berhubungan dengan nyeri punggung bawah. Kaki kebas, tadi ada orang konsultasi kepada saya, dokter, saya kalau ini kok berdiri tidak seimbang, kok kaki saya kebas bagian kiri luar sini, kok saya angkat kaki begini. Semua ini merupakan bagian daripada nyeri punggung bawah. Nah, tubuh manusia itu sangat ajaib, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan ciptakan dengan tulang belulang yang sangat seimbang, jumlahnya sama kiri kanan. Harusnya tangan kiri dan kanan kita sama kuat. Hanya karena kebiasaan kita tangan kanan, katanya tangan kanan lebih kuat dari kiri. Sebenarnya sama kuat. Ya, badan kita itu Tuhan ciptakan sama kiri dan kanannya. Tulang-tulang kita juga dibuat demikian. Kalau saudara-saudara lihat gambar di depan sini, leher itu kita akan ke depan, dia punya tulang. Punggung bawah juga akan ke depan. Awalnya kita di kandungan kita, tulang belakang kita itu letter C. Ya kan? Karena lengkung kepala ketemu kaki. Dari leher sampai tulang ekor dia lengkung huruf C. Tapi pada waktu dia lahir jadi besar, dia lengkung lehernya jadi ke depan. Jadi kayak letter S, double S. Jadi double S. Nah, pertanyaannya, kapan ini terjadi? Pada waktu bayi mulai belajar angkat kepala. Banyak anak-anak bayi ketika dia tidak, orang tuanya jaga-jaga jangan kepalanya jatuh, ya jangan sampai dia goyang-goyang begini. Anak itu biasanya lambat bicara, susah makan, susah bicara, karena lehernya tidak terbentuk kurvatura ke depan. Begitu juga dengan punggung bawahnya. Ketika orang tuanya selalu gendong-gendong dia, pakai dia punya itu pakaian-pakaian untuk gendong, tidak terbentuk dia punya punggung bawahnya dengan baik, anak itu biasanya susah jalan. Makanya diagnosa kami seringkali kami tulis adalah anak susah bicara, susah makan, susah jalan adalah gangguan karena gangguan pola asuh. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Orang tua sekarang begitu protek banget, takut. Padahal saudara tahu, 1 minggu itu dalam penelitian kalau anak itu 2000 kali dia jatuh misalnya, bukan jatuh mentah-mentah ya, di tempat tidur, wah dia jatuh, angkat kepalanya, angkat kepala 2000 kali itu baru normal. Jadi biarkanlah dia angkat kepala sambil nangis-nangis supaya terbentuk dia punya kurvatura dengan baik. Ya, jangan kita tahan-tahan supaya dia tidak latihan, karena tantangan-tantangan kehidupan itu dimulai dari sejak dia lahir, ya, sejak lahir. Dan kalau kita lihat bantalan-bantalan tubuh kita ini ya, saudaranya lihat gambar saya sepintas saja, ini bisa miring kiri, bisa miring kanan, ya. Dia bagaimana hubungan antara punggung bawah tadi dari antara lumbal 1 sampai warna kuning di tulang ekor kita, sampai di tulang kemaluan kita, itu semuanya area punggung bawah kita. Dan tulang-tulang kita ini sebenarnya tidak dapat bergerak sendiri. Dan tulang-tulang ini hanya bergerak kalau otot-ototnya melakukan fungsinya. Dan otot-otot ini tidak ada satu otot yang menempel pada satu tulang yang sama. Dia harus menempel pada ada tulang yang berbeda. Sehingga ketika ada kontraksi otot, ada gerakan sendi yang akan terjadi. Dan kalau kita lihat gambar ini, lihat itu tulang-tulang berjalan. Ketika manusia berjalan itu, semua dari ujung kaki sampai ujung kepala merupakan satu kesatuan gerak. Tidak ada tubuh manusia yang bisa berdiri sendiri. Tidak ada satu sel manusia yang bisa hanya berdiri sendiri. Tidak ada satu jaringan tubuh manusia yang bisa berdiri sendiri. Semuanya saling bekerja sama. Sehingga saya katakan tadi, bahwa seringkali orang sakit kepala, ada sakit ini, ada hubungan dengan sakit yang lain. Kami pernah punya pasien, bahwa orang dengan datang migrain sudah 3 tahun, ternyata masalahnya di ujung kuku kaki. Selama ini tidak pernah terdeteksi ujung kuku kakinya. Dia minum obat sampai akhirnya efek samping ke liver dan ke lainnya cukup besar. Tetapi setelah diketahui, diperbaiki dia punya fungsi ergonomis tubuhnya, migrainnya hilang sendiri.
Saudara bisa lihat, makanya itu sangat perlu. Tubuh manusia Tuhan ciptakan begitu sempurna dari kepala sampai kaki yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya kan? Saya mau katakan demikian. Oleh karena itu aktivitas fungsi tubuh kita dinilai melalui kinerja otot-otot kita. Di dunia ini kalau kita sering lihat dokter ya, Ibu Peggy ya, ada dokter ahli tulang, dokter ahli kulit, dokter ahli ginjal, semua organ tubuh ada dia punya ahlinya. Tapi pernahkah kita mendengar dokter ahli otot, khusus spesialis otot? Nah ada, bukan? Tapi sebenarnya ahli otot itu bidang daripada kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Itu bidangnya sebenarnya, karena dia belajar mengenai fungsi. Fungsi manusia hanya bisa ditentukan oleh otot, dan jaringan yang paling besar, organ yang paling besar di tubuh manusia adalah otot. Ya, itu yang kita perlu pelajari. Betapa besarnya, tapi manusia tidak mau tekun belajar dengan hal tersebut. Akhirnya banyak yang miss. Ada begitu banyak masalah-masalah yang kita bisa selesaikan tanpa perlu hal. Nanti kita lihat faktor-faktor dalam segi persentase yang sangat luar biasa. Ya, inilah tubuh manusia laki-laki dan perempuan, sangat indahnya, sangat cantiknya dia perempuan dan sangat gantengnya laki-laki karena fungsi otot dan kulit ini sangat baik sekali. Ya, coba ototnya sudah mulai kendor, kulitnya sudah mulai kendor, jadi tua dia. Ya, walaupun pakai segala macam mau dibikin, ya, jadi tua kelihatannya. Oleh karena itu kita perlu latih. Otot ini bagian daripada tubuh kita, dan fungsi yang paling terakhir yang akan berhenti dari tubuh manusia adalah fungsi otot. Jantung berhenti, pupil midriasis, semua ini adalah fungsi otot yang berhenti. Karena jantung adalah otot, paru-paru otot, midriasis mata juga adalah otot, dan itulah fungsi yang paling terakhir berhenti. Dan kita lihat nyeri pinggang tadi ya, dikatakan 97% penyebab idiopatik tadi adalah karena mekanik. Tapi saudara tahu, penyebab mekanik ini ternyata 70%-nya oleh karena tarikan dari otot-otot kita yang tidak sesuai. Wah, luar biasa ini. Kita pengennya ingin cepat, ada duit sana nih ya. Pengen untuk saya nih, uang nggak sampai tangan. Pengennya cepat-cepat lebih ke sana. Kelebihan itu namanya strain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ambil lebih, yang bukan kita punya milik, orang lain punya milik, strain otot kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mengalami kesalahan itu. Ada istri sendiri, tapi ada perempuan lewat kita ngeleng gitu ya. Leher sakit juga nanti habis itu. Ya, sakit punggung atas, ya. Segala macam. Ini semua faktor-faktor, semua masalah-masalah dosa sebenarnya berhubungan dengan otot. Ya, karena kita mau ambil untuk kita diri sendiri. Kita mau ambil yang panjang-panjang sana, melebihkan, lalu untuk diri kita sendiri, itu menyebabkan masalah di strain. Dan kita tidak sadari itu. Ya. Ya, coba kita tanya sama saudara Joko, bagaimana kalau berjalan kan gitu? Itu kalau mata mengeleng sedikit tuh jadi sakit leher. Dan yang sulitnya lagi, kita tidur Bapak Ibu sekalian, bangun tidur salah, sakit leher. Yang kita salahkan siapa? Bantal kan? Salah bantal ini. Aduh, sakit sekali leher, salah bantal. Kasihan ini bantal Bapak Ibu sekalian. Dia sudah ditinis oleh kepala kita, sudah kena ewek kita, kena kutu, rambut itu ada kutu, kena ketombean, pagi-pagi salah leher kita, dipersalahkan bantal. Luar biasa manusia ini, terlalu selfish. Jadi artinya kita belajar banyak, ternyata masalah ini masalah yang berhubungan dengan kesalahan kita sendiri. Karena kita mau melebihi, padahal Tuhan sudah kasih tahu, lakukanlah semua, apa yang kamu makan, kamu minum, semua secukupnya. Tapi biasanya kita mau lebih, mau ambil lebih. Orang lain punya pun kalau boleh terjadi milik saya. Akhirnya masalah-masalah big pain ini terjadi, saudara-saudara. Ya. Dan luar biasanya sebenarnya bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Tapi kita hanya maunya cepat-cepat selesai. Kalau boleh sprain hari ini, besok minum obat selesai. Itu akan membuat menjadi kronik Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kronik. Orang nggak sabaran. Ini adalah karakter manusia yang berdosa. Ingin ambil orang lain punya, tapi kalau dia sakit inginnya cepat-cepat selesai. Padahal tubuh manusia itu ada dia punya proses fisiologis. Ya, harus ada latih kesabaran. Karakter kita harus bertumbuh di sana. Dan ini yang penting, karena tubuh manusia itu sehat itu adalah fisik, mental, rohani, dan sosial yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Dan ini merupakan satu kesatuan yang menjadi kokoh. Dan kalau itu terganggu,
kita sakit. Mungkin sampai di situ saya tunjukkan sedikit bahwa ternyata postur tubuh kita yang miring-miring ini juga, ya kan? Yang miring-miring ini mempengaruhi tubuh kita. Saya kasih tunjuk saja gambar yang besar. Ya, ini besar lagi sekali. Gambar besar saja, saudara. Sini bahwa tubuh kita yang salah postur posisi ini, saudara bisa lihat gambar seorang wanita di depan kita ini. Salah posisi dari leher ke depan, bahu ke belakang, punggung terlalu ke depan, pantat kita begini, kaki terlalu menonjol. Ternyata itu menyebabkan masalah manusia dari kepala sampai ujung kaki. Sakit kepala, migrain, sakit leher, sakit dia punya pundak, rasa kebas, dan semuanya dari sakit leher sampai ke ujung kaki. Bayangkan saudara, satu posisi tubuh kita yang salah, mekanik tubuh kita yang salah, ya. Biasanya sekarang Bapak Ibu sekalian ini, wanita-wanita kalau habis melahirkan 9 bulan perutnya kempes. Tapi sekarang ada banyak orang-orang yang tidak bisa melahirkan sudah bertahun-tahun, perutnya besar terus, terutama pada laki-laki, ya kan? Ketika perutnya besar susah turun-turun, back pain banyak sekali. Ini postur-postur tubuh yang salah yang mempengaruhi mengapa nyeri punggung bawah itu terus berlangsung. Baik, mungkin saya akan memberikan waktu untuk kita bertanya sekarang. Nanti akan saya jawab berikan gambar yang ada, bagaimana caranya, tetap ada jalan keluar. Setiap masalah Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita untuk menanganinya. Oke, mau tanya, sekitaran 1 bulan ini, belakangan saya kalau angkat kaki mau pakai celana, terus begitu kaki diturunkan ada bunyi tik di belakang. Nah, ini kenapa ya, Dok? Gerakan apa yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dihindari? Ibu tahu kan, Ibu punya tulang belakang agak bergeser, ya. Artinya ligamentumnya sudah kendor. Dalam diagnosa tadi itu namanya disebut dengan sprain. Ya, sprain artinya di ligamentum adalah suatu tali pengikat antara dua tulang. Tapi tali itu sudah kendor sehingga tulangnya gampang keluar, gampang bergeser. Jadi untuk supaya dia tulang itu tidak bergeser, otot-ototnya harus kuat. Bagaimana ototnya kuat ya? Kalau angkat kakinya jangan terlalu lurus-lurus sekali, tapi ditekuk dulu, terus diangkat sedikit. Jadi misalnya ibu mau angkat kaki ke atas, mau pakai celana nih kan, pakai celana, misalnya pakai celana panjang, atau pakai pakai celana dalam misalnya, agak tunduk begini kan. Tapi itu ibu harus pakai posisi dulu, karena itu belum kuat di belakang, ibu agak duduk sedikit pakai celana dalam. Jadi tidak bisa seperti kayak kita orang besar ya. Kalau berdiri itu, maaf ini saya berdiri pakai gini terus pakai celana dengan satu kaki dia bisa berdiri, tidak mungkin, tidak begitu lagi. Sambil nanti latihan punggung bawah. Nanti saya akan saya contoh-contoh gambar-gambar sedikit bagaimana latihan menguatkan otot punggung bawah kita itu. Otot punggung bawah kita itu ada terdiri dari 3 otot besar. Namanya transversus abdominis yang melingkar dari tulang belakang ke arah depan. Kemudian otot multifidus yang ada di bagian ruas-ruas tulang belakang kita, dan otot dasar panggul yang membatasi dari tulang ekor kita ke tulang kemaluan kita. 3 otot besar ini sebagai otot utama itu harus kuat. Karena itu yang menahan tulang itu tidak bergeser. Jadi itu harus ada latihan-latihannya. Ibu saya sudah pernah kasih tahu latihannya, itu diteruskan Bu. Dokter, apakah masalah punggung yang ini bisa nggak Dok dilakukan dengan cara online? Dengan cara online? Cara online, misalnya dari beberapa daerah kan sulit kalau datang, tapi betul. Mereka mau memeriksanya secara online. Apa memungkinkan nggak Dok? Untuk kasus-kasus tertentu bisa, karena kita harus tahu diagnosa dulu. Apakah tulangnya bergeser, apakah terjadi penyempitan yang compression, ataukah ada bantalan keluar, ataukah ada, kayak tadi ada orang ketika wawancara dengan kami, dia dari tempat yang jauh juga, saya tahu bahwa dia ini bukan radiculopathy pain, ya, tapi penyebabnya oleh karena sendi-sendinya tidak kuat. Ya, ada ibu ada di sini ya, yang bertanya tadi ada di sini ya ibu ya, sampai saya katakan ada latihannya itu jinjit-jinjit. Ya. Jadi kita harus pastikan dulu apa-apa yang menjadi masalah utamanya sehingga kita bisa menentukan. Kita bisa pastikan tadi nyerinya, penyebabnya dari 4 nyeri tadi yang mana. Lalu kita telusur lebih kecil lagi. Dari 4 nyeri ini misalnya nyeri saraf mana yang kena. Lalu saraf mana yang kena, sudah seberapa jauh dia punya mengalami kerusakan. Supaya kita bisa menentukan prognosanya bagaimana sih nanti terakhirnya untuk pasien ini. Dan seringkali kami juga melakukan telemedicine. Ya, di Rumah Sakit Bandung, saya berapa kali melakukan telemedicine,
dari Surabaya, bahkan dari Amerika sekalipun. Ya, lalu karena masa COVID, orang-orang Amerika di sana malam, kami di sini pagi, mereka konsultasi, ya konsultasi mereka dengan latihan-latihan sederhana saja, ternyata menolong mereka yang tidak harusnya dioperasi di sana, tidak jadi operasi. Ya, ini contoh-contoh. Karena ada hal-hal yang seringkali ada orang-orang yang waktu disuruh operasi kebingungan, mau cari second opinion. Ya, ada banyak cara. Orang-orang yang memang kalau tidak ada cara yang lain, tidak ada orang yang bisa menerangkan, akhirnya tindakan operasi yang harus dilakukan. Karena ilmunya mungkin tidak banyak yang memiliki ilmu seperti bagaimana caranya tanpa operasi. Jadi untuk tindakan operasi itu pun ada dia punya grade-grade-nya. Sampai grade berapa sih yang harusnya indikasi mutlak operasi? Itu yang perlu kita diskusikan kembali. Oke, baik. Punggung saya sering sakit, nyerinya sampai di betis. Bagaimana cara mengatasinya? Berarti ini punggung, kalau biasa punggung nyeri ke betis, berarti punggung bawah. Ya, itu pikiran kita. Kalau punggung atas biasanya nyerinya akan menjalar ke tangan. Kalau bicara mengenai menjalar. Tapi kalau Bapak Sugiarto ini, dia menjalar ke betis. Artinya itu berarti kita sudah bisa ada di pikiran kita, itu berarti nyeri neuropatik. Berarti Pak Sugiarto mesti dicek nih. Saraf mana yang buat di daerah punggung Bapak, apakah dari tulang belakangnya ataukah nanti daerah-daerah pantat Bapak, ya mohon maaf ya, daerah bokong Bapak yang menyebabkan yang kayak tadi saya katakan. Kalau Bapak merasakan gerakan, bagaimana cara mentesnya? Gampang, Bapak tidur terlentang, angkat kaki lurus. Kemampuan kaki lurus ke atas ini seberapa besar? Kalau dia mampu masih terus ke atas, itu berarti tulang belakangnya aman. Itu mungkin saja ada di bokong Bapak. Apa yang ada di situ kita perlu cek. Biasanya otot-otot kita yang itu, otot itu kan bisa spasme. Otot itu kadang-kala bisa namanya ada peradangan. Bukan otot, namanya miofascial. Sehingga kalau kita pegang-pegang otot ini, kalau Ibu Peggy bisa pegang badan Ibu Peggy, lo pegang ada jendol-jendol, itu berarti otot-ototnya, serabut ototnya terjadi perlengketan gitu karena peradangan. Begitu juga di pinggang, di paha, ya, di bagian tubuh, di mana otot itu bisa mengalami namanya seperti perlengketan. Dan itu harus dirilis di apa namanya, kayak rambut kusut. Rambut kusut itu kan disisir, ya, betul. Supaya dia lurus, ya kan? Nah, supaya dia otot juga demikian. Untuk disisir itu ada tekniknya. Kayak sisir rambut, harus sisir dari akar sampai ke ujung. Supaya Ibu Peggy contoh rambut yang panjang ini, sisir dari ujung ke akar. Itu kalau nggak rambutnya kayak kribo dia, ya kan? Otot kita juga begitu. Kalau kita salah pijit, salah dari otot namanya dari origo ke insersio. Kalau kita hantam saja dari insersio ke origonya, misalnya, itu mengalami masalah yang sama seperti di rambut tadi. Jadi, kalau ada orang bilang mau menyelesaikan dengan pijit yang sembarangan, itu juga tidak tepat. Kalau hanya untuk pijit-pijit enak, untuk pegang-pegang supaya hormon serotonin keluar, monggo. Tapi kalau mau bilang untuk rilis ototnya, itu harus benar. Karena setiap otot arahnya berbeda. Kita memiliki 650 pasang otot tubuh manusia yang setiap arahnya berbeda satu dengan yang lain. Jadi perlu sangat pengawasan yang baik untuk hal tersebut. Bagaimana mengatasi nyeri lutut? Oke, nyeri lutut ini bisa saja berbeda dengan nyeri punggung. Dia bisa juga terjadi karena nyeri punggung yang menjalar ke lutut. Bisa juga. Ya, tapi kalau itu mulai dari lutut sendiri, kita bisa lihat apakah ada proses masalah di lutut yang tersendiri, apakah ada proses pengapuran di sana, robeknya jaringan-jaringan ikat yang ada di situ, bantalan yang sudah robek, badan tergantung berat badannya juga, apakah terlalu gemuk sehingga dia punya penekanan kepada lututnya terlalu besar. Cara tesnya bagaimana Pak Dwight? Adalah Bapak Dwight boleh berdiri, lalu rapatkan kaki, tutup mata, apakah mau jatuh tidak, goyang tidak. Lalu yang berikut kaki kanan dibikin di depan kaki kiri, gantian. Apakah itu mau jatuh tidak, tutup mata. Biasanya kalau orang sudah ada gangguan lutut, ada gangguan namanya gangguan proprioception, itu akan mau jatuh. Ya, dia mau jatuh, dia nggak kuat, dia mau miring-miring, mau jatuh. Karena tubuhnya dia tidak bisa ditopang lagi oleh kekuatan lututnya. Jadi apa yang terjadi? Bisa proses degenerasi, bisa proses-proses yang lain yang kita perlu follow up selanjutnya. Tetapi kalau dia hanya fungsional, tidak ada faktor-faktor yang lain, penyakit-penyakit yang serius yang lain, bagaimananya Pak Dwight harus dilakukan? Otot paha Pak Dwight harus dikasih kuat. Ya, otot pahanya, otot paha depan dan belakang harus kuat dan dia harus seimbang.
Dan bagaimana latihannya? Bapak duet duduk, lalu seperti mau tendang-tendang beban sesuatu. Atau tidur terlentang, seperti mengayuh sepeda ke udara. Ya. Atau lagi duduk, lalu taruh beban di ankle, lalu tendang-tendang ke atas. Ya, ini akan membantu penguatan otot paha. Kalaupun sudah bisa berdiri lebih baik, bisa jinjit-jinjit, ya kan? Persoalannya banyak sekali yang bagi sahabat-sahabat kita yang melakukan sholat. Karena orang sholat itu ada rukunya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, ada atayat akhir. Seringkali kalau ada masalah lutut, masalah ini tidak bisa, sholat itu tidak bisa dilakukan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga betul mereka sholat hanya duduk. Jadi ini sangat mengganggu. Oleh karena itu perlu ada kekuatan otot pahanya lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Ini sebetulnya kalau saya perhatikan tadi dokter memberikan suggestion ya, yang mana harus otot paha, otot belakang gitu ya, harus kuat. Nah ini pasti dokter punya dong satu acara yang akan dibuat, yaitu cara-cara untuk menguatkan otot-otot. Mungkin ada ya, mungkin Pak Joko nanti waktu ya kita kasih jadwal untuk Dr. Alvin memperagakan bagaimana untuk menguatkan otot-otot tubuh ya. Nah ini Pak Roni Suhatang mengalami nyeri di bawah betis kaki kanan ke bawah karena dia sejak umur 57 ikut maraton 10 km sampai 21 km. Namun sejak tahun 2021 sudah terasa sampai saat ini 1 kali seminggu jogging 10 sampai 15 km. Jadi harus ke dokter mana untuk berobat. Nah ini kita pembahasan sore ini sebetulnya nyeri punggung, tapi karena dokter Alvin bilang punggung atas, punggung bawah nih, jadi akhirnya bersemua organ satu tubuh jadi kena nih dok. Boleh dok dikasih jawaban dulu walaupun singkat. Baik, terima kasih. Untuk nyeri di daerah betis ke bawah bagi seorang pelari, apalagi hanya sebelah satu kaki ya Pak Roni ya, satu kaki ini, bukan pada kaki kiri, pakai kaki kanan, kita perlu lihat apakah itu berhubungan dengan pembuluh darah yang ada penyempitannya di situ, yang waktu makin banyak digunakan dia makin sakit, atau pada waktu kontraksinya. Jadi Bapak tadi katakan bahwa makin dipakai lebih banyak, makin lebih sakit, ya kan? Artinya kalau dia memang berhubungan dari awal baru kontraksi otot dia sudah sakit, itu berarti ototnya punya masalah, ya. Tapi kalau dia pakai lebih banyak lagi, itu berarti ada masalah-masalah yang lain seperti pembuluh darah dan lain sebagainya. Itu sudah ada di pikiran kita sebagai seorang dokter. Kalau misalnya dia juga berhubungan dengan sendi, waktu baru mau berdiri saja ada bunyi-bunyi sesuatu yang tidak nyaman, makin dipakai makin sakit. Tapi ada otot yang kalau dia spasme, kalau makin dipakai dia makin rilis misalnya, ya kan? Oh, dia makin enak gitu ya. Ada tendon juga demikian. Jadi itu perlu nanti kami periksa ya kalau Pak Roni ya. Tapi anjuran saya adalah karena ini sudah kronis, sudah cukup lama Bapak, bebannya dikurangi dulu. Kan Bapak ini lari sampai 15 kilo nih ya. Mungkin saja over. Tadi kan kita pelajari bahwa seringkali masalah strain dan sprain muncul oleh karena semua terlalu berlebihan. Dikurangi dulu, sementara Bapak lakukan latihan-latihan ototnya tanpa beban yang berlebihan 15 kilo tadi. Lakukanlah beban-beban membuat otot itu adaptasi kembali kepada dia punya kemampuan fungsinya. Mau tanya, kalau lutut saya nyeri kalau dilipat atau diluruskan, itu sakit. Itu kenapa ya dok? Oke, kalau lutut dia ditekuk dan luruskan sakit, itu berarti akan berhubungan dengan adanya bantalan yang ada di bawah lutut. Dia bantalannya akan ditambah hebat, dia begini juga tambah gerakan ada bantalannya. Mungkin perlu dicek. Lutut itu ada namanya bantalannya, ada namanya meniskusnya. Biasanya meniskus ini seringkali mengalami robek. Kalau kita misalnya berdiri terus kita gerakan memutar, ya. Misalnya kita berdiri nih gini, terus lagi kaki kita tetap, badan kita muter, ya, muter mau ambil sesuatu. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalnya lagi masak atau apa, wah muter gini, ambil cucian, muter gini, bukan gini ya. Itu seringkali ada gesekan di daerah meniskus kita itu yang cukup besar. Apalagi kalau badannya melebihi batas kemampuan tubuh, apakah dia kelebihan berat badan atau ke obesitas grade 1, obesitas grade 2, lebih hebat lagi. Atau apalagi dia melakukan putaran badan sambil ada beban yang dia pikul. Mau angkat barang misalnya di pesawat terbang ya, Ibu Peggy kan seringkali pergi kemana-mana di dunia ini, angkat barang ke atas kabin ya, buat begini ya kan. Seringkali masalah bukan cuma di tangan yang mengangkat, tapi juga di lutut kita yang ada putaran-putaran yang tidak seimbang tadi. Dan itu perlu dicek.
Tapi sementara itu tunggu dicek bagaimana cara latihannya. Yang punya HP Galaxy tadi ini, latihannya adalah latihan Bapak tidur terlentang atau Ibu lakukan tendang lurus dan tendang dari kanan ke kiri, tendang dari kiri ke kanan. Jadi ketika kita melakukan gerakan tanpa beban, itu akan menolong kita, tulang-tulang kita tidak ada gaya gravitasi yang menimpanya, tapi otot-otot kita dilatih supaya jadi lebih kuat. Dan kalau ada gerakan-gerakan yang terbatas tanpa beban tadi, maka cairan sendi kita pun akan diproduksi lebih baik oleh tubuh kita. Seringkali kalau beban terlalu besar, dia gepeng, cairan itu keluar daripada jaringan sendi kita itu. Sehingga orang bilang habis cairan, ada orang bilang habis oli, emangnya oli mesin gitu ya, ambil pakai meseran atau apa, masuk itu bukan itu ya. Cairan kita itu perlu ada ruangan untuk dia diisi kembali. Kalau beban terlalu banyak, dia kapan bisa diisi di tempat itu. Tubuh kita akan membuat sirkulasi yang baik asal kita punya pola hidup sehat. 10 hukum kesehatan yang Rumah Sakit Apem Bandung seringkali ajarkan kepada kita semuanya. Mengapa pada wanita yang sedang haid, nyeri itu luar biasa terjadi di pinggul, selangkangan sampai kaki? Baik, kita tahu bahwa kandungan seorang wanita itu terletak di dalam rongga panggul. Rongga panggul kita itu di belakangnya tinggi, depannya lebih kecil, di tulang-tulangnya, ya kan? Sedangkan organ-organ bagian dalam tubuh kita itu tidak seperti kayak piring lalu ada nasi nemplok situ, ada tempe di atasnya, ada apa di atas. Tidak, dia tergantung semua di rongga itu ada yang mengikatnya. Namanya ligamentum. Namanya ligamentum sacro-uterina. Sacro artinya sakrum, tulang, uterina itu adalah uterus, kandungan. Dan kalau kandungan kita itu akan mengeluarkan isinya, endometriumnya, karena siklus menstruasi, dia mau keluar, mau dibuang, lalu ligamentumnya dan ini semuanya pada kaku, ya, pada kaku, itu waktu dia berkontraksi, dia jadi mengecil, itu ketarik dan sakit sekali. Jadi bagaimana caranya? Saya seringkali dikonsulkan juga oleh teman-teman sahabat-sahabat dari Dr. Obsgyn yang mengatakan sudah dikasih obat ini tapi masih sakit gitu ya. Yang kita latih adalah latih fleksibilitas panggulnya. Panggulnya kan ada otot panggul yang saya katakan ada 3 besar tadi, apalagi khusus otot panggul yang namanya pubococcygeal dan teman-temannya itu dilatih, di stretching dengan baik. Kebanyakan biasanya para wanita ini, dok enak dok, saya sudah biasanya sakit sekali ini, saya biasanya dysmenorrhea, sekarang sudah enggak lagi. Itu berhubungan dengan fleksibilitas otot-otot panggul. Biasanya otot-otot panggul ini akan jadi kaku, apalagi pada zaman-zaman anak-anak muda sekarang, gadis-gadis kita sekarang ini kebanyakan duduk pakai HP, kurang gerak panggulnya, kurang jalan, kurang apa namanya, itu dilatih dengan baik. Itu biasanya kalau sakit sekali. Jadi fleksibilitas itu harus terjadi. Itu yang bicara mengenai ligamentum. Ada bicara mengenai otot panggul yang miring. Ada tulang belakang yang miring, ada panggul yang naik turun sebelah, namanya unstable pelvis. Itu ketika panggul kita miring, kandungan kita juga ikut miring. Contohnya ini kepala saya ini kandungan ya. Lalu ini kita punya ada indung telur di sini. Ini ada ligamentum. Lalu ligamentumnya terikat di rongga panggul. Sekarang rongga panggulnya miring begini, miring naik ke atas begini. Ini ikat miring begini dia. Makanya tidak heran kalau dokter obstetri ginekologi dia seringkali USG melihat arah daripada mulut rahim, ada namanya retrofleksi, anterorefleksi, laterofleksi. Kenapa ada fleksi-fleksi demikian? Karena tarikan kandungan di dalam rongga panggul ini tidak sama. Jadi moncong daripada mulut rahim kita di dalam vagina kita, dalam jalan lahir itu tidak pas ke mulut rahim, mulut saluran lahirnya. Dia miring kiri, miring kanan, miring ke atas, miring ke bawah. Tergantung tarikan daripada ligamentum tadi. Jadi itu perlu dicek semuanya. Panggulnya harus seimbang, dan juga tulang belakangnya yang tadi ada mungkin miring perlu dikoreksi, dan juga ada hal-hal yang lain, kekakuan daripada otot dan ligamentum tadi itu harus membuat supaya jadi fleksibel. Oke. Kenapa dok? Kaki saya suka kram atau kejang mulai dari mata kaki sampai lutut, uratnya tegang, sakit sekali. Waduh, saya juga pernah ngalamin ini, memang sakit banget. Jadi kaki bagian luar. Nah biasanya malam ketika saya terbangun, kadang kaki
kanan, kadang kaki kiri. Pernah dua-duanya kiri kanan. Aduh, sakit banget ini. Kira-kira 5 menit sakitnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi hal yang pertama yang kita perlu renungkan adalah secara umum dulu ya. Biasanya otot-otot itu mengalami suatu kram, kejang sendiri kalau yang berhubungan dengan bahan yang ada dalam otot. Kalsium kita terlalu rendah. Kalau kalsium terlalu rendah, otot itu mudah sekali kontraksi dan susah baliknya. Sehingga ketika dia kejang, dia ada informasi untuk membutuhkan kalsium dari darah. Jadi saya anjurkan ibu makan makanan yang banyak kalsiumnya, khususnya dari tumbuh-tumbuhan yang sayur-sayuran yang ada cukup banyak kalsium, kol dan lain sebagainya ya. Ibu akan menolong. Lalu yang kedua adalah biasanya itu terjadi karena ada hal yang lain selain kalsium, ada asam laktat. Asam laktat ini terjadi karena kontraksi yang terus-menerus. Jadi kalau misalnya ibu terlalu banyak berdiri, terlalu banyak duduk, tapi langsung berjalan melakukan sesuatu yang berat, itu juga langsung kontraksinya besar sekali. Jadi caranya adalah sebelum kita lakukan tidur, kita stretching dulu. Bikin ankle pumping exercise. Karena yang terserang adalah betis bagian luar kan Bu ya. Ya, ibu tarik, bisa ibu tidur, kakinya begini, kasih ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, lurus Bu. Terus tutup buka sampai, atau ibu tarik kaki ke atas, dia naik ke atas gini, dia lurus terus sampai ke atas sekali, sampai betul-betul ketarik dia punya betis sampai sementara ibu punya telapak kaki dikasih ke depan begini, dia akan ketarik dengan baik Bu. Ibu pakai, kalau tangan ibu nggak sampai ke kakinya ibu boleh pakai handuk kecil atau pakai selimut kecil di situ, Bu tarik untuk men-stretching yang merilis asam laktat yang tertimbun di sana. Sehingga asam laktatnya akan diolah kembali di liver untuk digunakan dalam fungsi yang sebenarnya. Itu biasanya sesuatu yang selalu berlebihan Bu. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga membuat seringkali kram adalah mental kita. Makanya dikatakan jangan matahari terbenam kita masih simpan masalah kita. Jangan kamu simpan pegang amarahmu itu sampai matahari terbenam, sampai kita tidur. Jangan kita tidur masih punya masalah. Aduh kurang ajar di sini, aduh kurang berasam dia begini ya. Itu kejang sendiri nanti kaki kita Bu ya. Jadi semua masalah ini kita harus elaborate supaya benar-benar hidup kita jadi bahagia untuk hal tersebut. Amin. Terima kasih tidak. Oke. Dok, gimana membedakan nyeri akibat LBP terhadap HNP? Apa saja penyebab sakit keduanya? HNP adalah sesuatu hernia. Hernia adanya keluar dari nukleus bantalan daripada tulang. Dan kalau dia nyeri, HNP adalah nyeri yang menekan saraf, dan saraf itu radix itu akan menjalar. Jadi kalau Bapak ada masalah itu dan menjalar ke kaki, itu bisa saja DD yang paling besar adalah suatu HNP ya. Usianya 66 tahun, setiap bangun pagi tangan kanan dari atas sampai ke 5 jari nyeri, kaku, sakit. Tapi sesudah 5 jam dari bangun lambat laun hilang nyeri dan kakunya. Sudah sebulan dialami, bagaimana? Oke, 55 tahun sudah proses degenerasi katanya ya. Artinya saya tidak tahu ibu punya badan besar atau kecil, karena ibu tidak bilang di tempat pertanyaan ini. Ibu tidurnya biar gimana juga, kalau tidurnya miring ke sebelah kanan, misalnya kanan yang kram, itu berarti ada kayak tekanan tadi saya bilang, seperti suaminya Ibu Peggy, misalnya pegang kepala Ibu Peggy, ketekan di sini. Jadi itu bisa membuat demikian ya. Jadi artinya melepaskan semua ketegangan bahu kita waktu kita tidur, lebih bagus tidurnya terlentang Bu ya. Sehingga ibu tangannya bisa kemana-mana Bu ya, jangan tidur miring. Itu saja mungkin. Saya pernah di USG tulang belakang bengkok yang mengakibatkan rasa nyeri, dan sudah fisioterapi selama 2 bulan. Terus sekarang sudah tidak sakit dan saya rawat dengan makanan sehat. Sekarang masalahnya kedua engkelnya suka bengkak seperti telur hilang timbul. Apakah itu ada pengaruh dengan berat badan yang over? Apakah ada faktor yang lain? Oke, baik. Tadi tulang belakang bengkok tinggal tergantung derajatnya mana. Tanpa ada terapi, lalu Ibu Wiwi katakan dengan terapi makanan dia pulih, ya berarti itu mungkin tadi masalah-masalah yang berhubungan dengan kalsium dan lain sebagainya. Yang seperti kita bicara tadi. Tapi sekarang katanya itu sudah tidak sakit, kakinya bengkak seperti telur, ya kan? Itu berarti perlu dicek lagi, karena kaki bengkak yang seperti telur itu berhubungan dengan masalah pembuluh darah di kaki yang kenapa ada cairan di sana yang lambat naik dan lain sebagainya. Jadi caranya ya, untuk mama lakukan ankle pumping exercise, kaki diangkat lebih tinggi dari posisi jantung kalau kita tidur terlentang, lalu gerak-gerak ya, supaya cairan itu balik lebih cepat ke arah jantung. Oke.
Yang saya alami, mata kiri saya kedutan sampai pipi kiri ikut bergerak, sering mengganggu, dan mata kiri kalau dilebarkan tidak sama dengan kanan. Kalau kanan normal tidak ada masalah. Bagaimana mengatasinya, dokter? Apakah ada hubungannya dengan otot atau saraf? Oke, itu namanya tic facialis ya. Jadi saya bisa kasih contoh kayak gini. Mata kita gini gitu ya. Itu biasa oleh karena sesuatu bisa saja dari luar yang tadinya yang membuat rangsangan seperti begitu, atau bisa ada sesuatu masalah infeksi dari mata, dari telinga, dari hidung, atau bisa jadi stres pikiran. Ya, ada berapa pasien-pasien kami habis melahirkan dengan ketegangan waktu melahirkan, ketakutan, dan ini semua akhirnya stres itu membuat dia jadi tic facialis. Bahkan sampai itu ada yang kan gerak-gerak kepala sendiri. Syarat ya? Iya, tergantung berapa lama ibu sudah alami. Lebih cepat daripada waktu ibu alami pertama lalu ditangani itu lebih baik, ya kan? Supaya dicari tahu sumber. Tapi kalau sudah begitu lama, jadi refleks saraf itu agak lama lagi. Karena itu harus cari tahu sumbernya. What's the problem? Karena kebanyakan berhubungan dengan ada sesuatu yang berhubungan dengan pikiran. Dan pikiran ini sangat-sangat kadang-kala sangat tersembunyi. Dan itu perlu diungkapkan dengan lebih jelas. Oke, Bu. Terima kasih. Tadi slide mengatakan nyeri punggung bawah ada yang 30-70% berulang. Saya sudah terapi, dokter. Apakah boleh ke sana lagi untuk diperiksa? Boleh ya. Saya yang jawab jadinya boleh. Kadang pegel sekali di punggung, tapi memang lebih terasa kalau saya lewatin stretching. Jadi saya masih agak takut beraktivitas di luar stretching dasar karena takut salah. Oke, baik. Memang ibu sudah bagus stretching, dia akan lebih baik ya. Tapi cari tahu penyebabnya kenapa dia berulang-berulang nih. Saya mesti tanya apa pekerjaan ibu, bagaimana ibu punya aktivitas di dalam rumah dan dengan keluarga, dan itu sangat berhubungan semuanya. Karena seringkali banyak orang ketika kami melakukan tindakan di rumah sakit, biasanya satu pasien 1 jam kan. Sementara saya bikin tindakan, saya akan elaborate apa masalahnya sih. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian, 90% masalah nyeri yang datang ke rumah sakit, orang sakit di rumah sakit karena ketegangan pikiran. Dan saudara tahu 90% dari ketegangan pikiran ini, kalau masalahnya dibagi-bagi, ternyata 75% masalah di dalam keluarga. Hubungan di antara suami dan istri. That's the problem. Komunikasi problem. Dan seringkali ketika itu diatasi, wah, itu penyakit hilang sendiri. Ya, sendiri ketika itu diatasi. Terima kasih. Mau tanya, kalau sering sakit tengkuk leher, 2 pundak, tengah punggung dan pinggang, itu kenapa ya, dok? Oke, kalau biasanya orang sering sakit tengkuk di leher ini tergantung posisi kita. Kalau banyak di HP, di laptop ini akan tegang diam terus kan. Jadi yang sakit itu akan di tulang sini dan di antara 2 belikat. Karena belikat kita itu akan begini terus. Jadi bagaimana caranya? Sementara prinsipnya ini Bapak Ibu sekalian, 25 menit atau 30 menit kita duduk, kita harus gerak-gerak nih. Kita berdiri. Tadi saudara lihat sementara saya bicara, habis saya bicara, saya ada ke kiri sedikit ya, ke kanan sedikit, sampai saya hilang dari gambar. Bapak Ibu sekalian. Itu saya lagi menggerakkan tubuh saya nggak lagi ambil sesuatu. Saya mau kasih tahu, hanya saya lihat Ibu Peggy diam terus di sini. Nanti Ibu Peggy ada sedikit sakit pinggang, saya lihat Ibu Peggy. Dari mungkin ada lagi Ibu sampai hilang dari pandangan kita. Itu perlu dilakukan karena prinsipnya 30 menit Bapak Ibu. Ada waktu jeda kita 5 menit kita untuk gerak-gerak tubuh kita. Ini akan menolong semua ketegangan-ketegangan itu akan tidak membuat kita jadi spasme yang cukup panjang. Terima kasih. Berapa efektifnya glukosamin krim ya dapat mengurangi lutut kanan luar yang nyeri dan ada rasa panas lokal? Oke, glukosamin adalah suatu bahan yang isinya hampir sama seperti apa yang ada kandungan di dalam lutut kita. Tetapi hasil penelitian itu tidak terlalu banyak efektif, tidak terlalu banyak membantu. Ya, hasil penelitian. Jadi kalau mau pakai ya boleh, tapi nggak pakai juga. Orang itu kan cukup mahal, ya kan? Mau pakai juga, pakai. Bapak tanya seberapa efektifnya? Hasil penelitian dia tidak terlalu efektif, hanya sekedar untuk orang bilang ini seperti isi cairan lutut, itulah dia. Yang paling penting adalah keseimbangan tubuh kita, Pak. Itu yang paling penting yang membuat kita secara alami akan ada timbul diproduksi dengan kelebihan akan diserap oleh tubuh kita sendiri. Terima kasih.
Oke, mungkin itu ada hubungannya dengan lutut yang suka bunyi-bunyi ya kalau naik turun tangga krek 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 gitu kali ya. Itu faktor regeneratif atau faktor Regeneratif. kelebihan atau faktor kelebihan. Itu semua ada di situ. Oke. Kalau saya gerakan kepala saya ke kiri atau ke kanan maka leher saya berbunyi krek krek. Nah, Itu sama kayak tadi lutut sama ya. ya. Kayak gini Oke. kerak-kerak ya. Ah. Kayak gini ya. Orang normal sebenarnya kalau dia bagus tidak ada bunyi kerak-kerak ya. Itu berarti ada suatu ketegangan yang membuat dia bunyi itu bisa karena ketegangannya, karena kalau ada tegang kita kasih patah gitu, kasih belok ini kan bunyi tak tak tak, ya kan? Apakah karena ligamentumnya, karena tendonnya yang tegang, atau karena memang sudah degeneratif, pengapuran di celah sendi. Oh. Jadi ada banyak faktor yang kita perlu evaluasi supaya bagaimana cara penanganannya pun berbeda antara pengapuran, tendon atau ligamen. Mengalami kebas dari lutut kiri ke bawah. Sekarang sudah menjalar ke kaki kanan dan lama-lama sudah susah bergerak. Ya. Berarti ada kebas kiri ke bawah dan sekarang kelemahan susah jalan, berarti ada mulai dari rasa sensorik terganggu, kemudian motorik terganggu. Itu berarti ada masalah radikulopati yang dari punggung belakangnya. Jadi perlu diatasi. Yang bertanya ini, bagaimana dengan punggung bawahnya itu, ya, yang akan dikoreksi, ya. Apakah ada masalah distesis, bergesernya tulang, dia menumpuknya, bantalan yang keluar dan lain sebagainya. Itu perlu dicari tahu kembali supaya kalau tidak kaki itu akan jadi ngecil, karena kalau sudah kena otot tidak bisa berfungsi, motoriknya biasanya ototnya jadi kecil, ya, jadi mengecil. Kalau dia di luar medulus spinalis, kalau di dalam medulus spinalis dia akan jadi gerak-gerak sendiri tuh kaki, kejang-kejang sendiri, ya, namanya spastisitas. Oke, apakah ada pemeriksaan fisik secara keseluruhan untuk mengetahui masalah fisik yang ada agar diketahui lebih awal? Oke, fungsinya. Jadi cara ibu jalan, cara ibu duduk, ibu bangun, itu semua menentukan. Kalau ada gangguan, itu akan melihat. Karena ada gangguan jantung atau gangguan apapun, akan terlihat kan di jalannya, dia tahan-tahan nyeri sakit. Gangguan pembuluh darah, di mana tekanan darah tinggi atau terlalu rendah, itu akan ada gangguan di fungsinya. Ada suatu fungsi, harus lihat orang fungsi tidak terganggu, maksudnya umurnya sudah berapa, this is the problem. Ini masalah ini. Tapi kita tinggal cari tahu masalahnya di mana. Iya. Jadi bisa ya diperiksa ya. Oke. Walaupun tidak pakai pemeriksaan alat canggih ya, hanya dengan mata melihat orang punya jalan, dia punya duduk bangun, dia punya ini, mulai bisa tahu ya. Wow, luar biasa. Berapa jauh DMT2 mempengaruhi progresivitas OA lutut kiri kanan seorang diabetes kronik? Oke, DM tipe 2 itu tergantung kerusakan sarafnya. Kan ada kronik ini DM tipe 2 apa sudah terjadi neuropati. Tadi kan ada namanya ada nyeri, ya karena neuropati. Tapi karena DM, nyerinya itu jadi berkurang. Tergantung dia sudah berapa besar derajat, Pak, ya. Seberapa banyak yang dia bikin kerusakannya, fungsi-fungsi yang lain bagaimana? Karena DM tipe 2 itu selain hanya menyerang saraf, dia menyerang ginjal, dia menyerang jantung, dia menyerang mata, dia menyerang kita punya kulit dan lain sebagainya, dan berbagai komplikasi-komplikasi yang lain. Tergantung kita melihat seberapa besar dan seberapa luas jaringan-jaringan yang sudah rusak oleh karena DM tipe 2 tersebut. Oke, terima kasih. Dokter, saya didiagnosis spondilosi. Saya lakukan terapi dengan alat seperti berenang. Namun tadi sepulang gereja saya tiduran, begitu bangun tahu-tahu tulang belakang tengah sampai saat ini terasa sakit hingga agak susah bernafas. Memang belakangan saya sering nyetir. Kalau kelamaan setir terasa lelah. Lalu baru-baru ini di bagian leher seringkali otot atau apanya terasa kaku dan sakit kalau digerakkan. Tunggu sebentar sampai kakunya hilang baru lanjut aktivitas. Ini pertanyaannya mungkin bagaimana ya, kenapa ini, Dok? Oke, baik. Kalau tadi Ibu sampai sudah bernapas, berarti otot-otot yang kena adalah otot bagian daerah dada, ya. Interkostal dada. Artinya Ibu harus lakukan gerakan mutar, Bu. Jadi kalau Ibu bangun tadi, Ibu langsung bangun gini, langsung kaget bangun, tidur bangun. Jadi Ibu harus putar dulu ke kiri, ke kanan, baru bangun, Bu, ya. Jadi itu menjawab pertanyaan Ibu ketika Ibu tadi bangun, Ibu rasa begitu. Begitu juga bawa mobil, terlalu lama, Ibu angkat pantat, bangun, berputar dulu. Karena saya kenal juga sama Ibu punya postur kan melebihi berat badan normal sebenarnya. Jadi artinya ini harus diimbangi dengan fleksibilitas otot Ibu lebih baik. Oke, terima kasih. Dok, kalau lutut kanan suka berbunyi kalau digerakkan, kenapa ya, Dok? Itu kayak tadi pertanyaan tadi ya.
Lutut kanan itu kan berarti ibu lebih banyak condong kalau berdiri pada sisi kanannya. Kanan. Jadi saya katakan kalau kita ada suatu posisi berdiri kita terlalu lama di sisi satu, itu akan mempengaruhi tubuh tersebut. Jadi kita harus belajar untuk menyimbangkan. Makanya kalau di tempat praktik saya, Bapak Ibu sekarang yang pernah datang, selalu ada 2 timbangan. Saya suruh berdiri di atas 2 timbangan untuk melihat apakah seimbang kita punya kiri dan kanan itu. Seringkali tanpa terasa kita akan berada di satu posisi tertentu yang nyaman gitu ya. Tapi otak kita harus latih untuk mengatur propriosepsi keimbangan tubuh kita sendiri. Oke, terima kasih. Oke, Dok, 2 bulan ini saya sakit punggung atas sampai ngilu di tangan sampai leher juga. Menurut dokter onkologi saya, karena obat Letrans dan saya diberi obat kandungan kalsium. Pertanyaan saya, apa hanya cukup dengan obat itu atau ada cara lain sehingga sakit ini cepat teratasi? Oke, kalau ibu tadi datang kepada obat dokter onkologi kan berhubungan bicara mengenai tumor. Ibu harus menjelaskan kepada saya, ini tumornya tumor apa sih? Apakah dilakukan sudah terapi apa sebelumnya dengan tumor tersebut? Apakah ini ada proses-proses yang berhubungan dengan penjalaran daripada tumor dan lain sebagainya? Itu perlu saya tahu dulu. Bisa menjelaskan kepada Ibu Marlin yang bertanya ini, apa yang harus dilakukan dengan tepat? Karena tidak sembarang-sembarang. Apalagi kalau ada tumor dengan metastase ini membuat dia keropos-keropos tulang dan lain sebagainya. Lalu kita main asal, ayo gerak gini dong, Ibu Marlin gerak gini, langsung patah Bu. Ya, jadi saya harus pastikan dulu apa yang menjadi penyebab. Karena Ibu datang ke onkologi dokter kan, jadi kita perlu elaborasi untuk hal tersebut. Terima kasih Ibu Marlin. Anak saya perempuan 14 tahun, punggungnya sudah terlihat agak bongkok. Oke. 14 tahun dengan pertumbuhan agak bungkuk berarti kifosis. Ya, kita mencari tahu lagi apakah ada skoliosis enggak nih, ya. Kalau nanti ibu bisa lihat, kalau dulu mah ibu suruh anak ibu buka baju, ya, pada waktu dia mau mandi hanya pakai celana dalam saja, ibu lihat, ibu dia suruh bungkuk, suruh rukuk Bu, ibu lihat apakah ada kemiringan di punggungnya enggak. Kalau ada kemiringan, bungkuknya ada juga dengan skoliosis, namanya kifoskoliosis. Itu harus ditreatment betul, karena dalam masa pertumbuhan ada begitu banyak orang, karena kasihan kalau wanita dengan ada kifoskoliosis waktu dia masuk besar menjadi seorang pemudi dan menikah dan hamil, dan itu akan banyak kesulitan. Ada banyak kesulitan yang terjadi karena posturalnya. Bahkan juga banyak orang-orang yang dengan adanya skoliosis yang ada kifosis juga susah untuk dapatkan keturunan, ya, susah dapat keturunannya. Tetapi ketika itu dikoreksi, alhamdulillah Bu, ada banyak kasus di Rumah Sakit Advent Bandung. Kami sudah ada 56 pasien yang ketika dikoreksi posturnya, syukur, puji Tuhan, alhamdulillah mereka boleh mendapatkan keturunan kembali. Jadi artinya perlu dicek kembali apakah ada masalah-masalah tersebut di tulang belakang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya nih Dok, dari Ibu Grace Pengilatan tadi, dia memberikan keterangan sebagaimana yang dokter tadi butuhkan ya. Usia 58 tahun, berat badan 66 kilo, tinggi 162. Makan sudah bisa tarak dan nasi sedikit juga, paling banyak 2 kali sehari. Puji Tuhan, diagnosa DM, sekarang sudah bisa lepas obat. Wow, puji Tuhan ya, dan terjaga. Tapi selalu Hikoles di atas 200. Nah, apa efek samping minum Sinfast 20? Oke. Obat-obat simvastatin, pertanyaannya kan, kalau lihat ibu punya badan dengan berat badan 66 sedang tinggi 162, itu memang overweight ibu ya. Itu baru saya ibu sebutkan dia punya kilogram, langsung di otak saya ini ibu sudah tergambar overweight ya. Dan ibu minum dengan obat-obat lemak. Obat-obat lemak ini membuat otot-otot itu tidak jadi bekerja dengan baik ya. Efek samping daripada penggunaan obat-obat lemak adalah terjadi kelemahan daripada otot-otot kita. Jadi tadi ibu bertanya, tadi kan ibu bangun kaget-kaget, ibu sudah sakit. Jadi ibu perlu lakukan latihan-latihan efektivitas otot seperti yang saya sudah kasih tahu tadi. Ya, itu akan menolong ibu sendiri. Terima kasih Bu. Oke. Kalau suplemen atau vitamin-vitamin yang disarankan dokter-dokter kandungan itu ada efek sampingnya nggak Dok? Oke. Semua vitamin kan biasanya pada waktu mengandung itu ada berbagai kebutuhan yang meningkat antara ibunya dan juga janin ya. Jadi kalau periksa dia normal, tapi itu dibutuhkan oleh janinnya juga. Dan semua obat tetap ada efek-efeknya ya. Ya, tetap ada. Tapi kita oleh karena itu perlu dipantau ya. Pemberian obat tidak pakai seenaknya sembarangan. Semua dipantau, kalau ada efeknya bagaimana, tetap harus ada dalam pemantauan. Obat sendiri dalam bahasa aslinya adalah poison. Ya kan, bahasa aslinya ini, bahasa Yunaninya racun. Oleh karena itu, pemberian itu harus dalam pemantauan daripada orang yang mengawasinya.
Jadi tidak sembarangan obat. Paling bagus nanti kita akan kembali. Di dalam dunia kedokteran ada namanya fase-fase kehidupan kita. Kita membutuhkan surgical, pembedahan. Tapi itu hanya sebagian persen kecil. Kemudian membutuhkan obat-obatan. Itu juga hanya sebagian kecil, hanya di 10%. Lalu fungsional. Tubuh kita yang akan belajar untuk mengatasinya kayak tadi. Lalu paling besar 70% adalah bagaimana pola hidup kita yang harus benar-benar seimbang. Dari kita punya pola pikir, pola istirahat, pola makan, dan pola gerak badan kita, dan pola minum kita, udara kita, dan lain sebagainya. Hidup sehat tadi. Kalau itu seimbang, maka 70% hidup kita itu akan dijaga dengan baik. Ya, 30% baru tergantung dengan hal-hal yang tadi. Jadi, kita lakukanlah itu bagi kita akan jadi lebih baik hidup kita. Saya periksa ke dokter akupuntur, katanya pinggul kiri saya agak bergeser ke depan, menyebabkan tulang belakang bagian bawah menjadi lurus, mengakibatkan terjadi peradangan dan ada cairan di ujung tulang ekor. Kira-kira terapi apa yang cepat supaya segala rasa tidak bisa hilang? Kira-kira terapi apa yang cepat supaya segala rasa tidak bisa hilang? Saya sudah 7 bulan merasakan rasa tidak nyaman di bagian tulang ekor bokong kiri sampai ke pinggul, tapi baru 2 minggu ini merasakan semakin tidak nyaman. Usia 40 tahun, berat badan 48 kilo. Ibu ini masih sangat aktif ya, masih boleh punya anak lagi ya, kalau masih reproduksi. Kalau ini panggul kita, tadi panggul kiri, ini tangan kiri saya, panggul kiri ibu ini karena ke depan. Ya, ini bisa terjadi pada ibu pernah jatuh kah, ibu pernah ketekan yang terlalu besar, ya kan? Ya, karena pernah ada, mohon maaf, saya mesti kasih tahu juga di sini. Pernah ada suami yang dengan begitu semangatnya ketika kontak dengan istrinya sampai akhirnya panggul istrinya bergerak. Ya, itu banyak bisa terjadi. Itu artinya kita perlu dikoreksi kembali, ya. Perlu ibu, aku latihan kembali, ada latihannya Bu. Tapi ibu perlu dikoreksi dulu untuk dia balik ke pelan-pelan. Karena kalau dia tetap miring, itu akan memudahkan ibu jalan, segala macam akan rasa tertarik dan akan mudah terjadi peradangan terus-menerus. Apalagi di tulang belakang yang sudah jadi lurus, sehingga tulang ekornya itu sangat menonjol. Kan tulang ekornya ke depan, tapi karena bergerak, ini ketarik ke depan, dia jadi lurus. Jadi waktu ibu duduk, berbenturan dengan kursi yang mungkin keras, timbul radang lagi, ada cairan lagi di bawah situ. Dan terus menerus. Jadi dikoreksi dulu Bu. Jadi bagaimana cara koreksinya? Itu kan otot, kan saya bilang tadi tulang itu tidak bisa bergerak sendirian. Tulang itu bisa digerak karena ada tarikan otot. Jadi mana otot yang lemah dikasih kuat, otot yang terlalu kencang dikasih longgar. Itu ada teknik-tekniknya dan ada begitu banyak otot di dasar panggulnya ibu, itu perlu ada evaluasinya Bu. Usia 61 tahun, penderita osteoporosis, skoliosis, fraktur di tulang TH8-11, berulang-ulang jatuh. Aduh, ada saraf terjepit. Sering fisioterapi tapi sering sekali sakit punggung. Kata dokter tulang belakang saya harus dioperasi dengan isi semen, tapi ada resiko kemungkinan semen kena ke saraf akan lumpuh. Apakah ada cara lain untuk menghilangkan sakit punggung saya? Oke, berarti kalau lihat apa yang Bapak sampaikan, itu berarti tulangnya remuk. Ya kan? Dia remuk. Patah itu bisa pecah kepala dua begitu, ada yang dia remuk, dia gepeng, gitu, dia gitu ya masuk. Kalau Bapak tadi katakan dia perlu di semen, itu berarti artinya perlu dia ditambah lagi semen supaya remuknya itu, karena kalau sudah remuk ya begitu terus, supaya dia tadinya tebalnya begini, dia remuk begini, di atasnya ditambah semen, ya kan? Nah, memang semua operasi memiliki resiko, ya tidak ada yang namanya 50-50, ya. Tetapi ya kalau sudah remuk itu tidak bisa kembali lagi. Kalau kita mau balik menjadi normal secara tanpa operasi tanpa lain ya, ada waktunya nanti di akhir zaman di mana yang remuk itu akan dipulihkan kembali, ya kan? Akan dipulihkan kembali oleh Tuhan pencipta kita sendiri tentunya ya. Tetapi ketika kita masih berada yang remuk itu sukar untuk kita lakukan ya. Ada dunia kedokteran sekarang ini dengan teknologinya hanya bisa melakukan hal tersebut. Atau kalau tidak mau dioperasi supaya dia tidak terlalu remuk ya, itu dipasang pen. Jadi dia diikat oleh pen. Tapi ketika pen itu ada di kita sedikit jadi kaku. Jadi kayak seperti robot, ya kan? Kita nggak bisa lagi bungkuk terlalu besar. Apalagi ini di torakal. Torakal itu yang memutar kiri dan kanan. Dan sedikit ada bengkok-bengkok ke bawah sedikit. Jadi akan agak sedikit terbatas nih.
Jadi kalau mau putar, nggak bisa lagi putar kayak saya begini, tapi dia akan rapatkan begini. Nah, sedikit ke kanan kiri. Jadi ikut pantatnya. Jadi kalau saya kan pantat diam, badan bisa putar-putar begini. Nanti itulah efek daripada sesuatu yang masih terbatas. Itulah manusia. Kita masih hidup di atas dunia yang dipenuhi dengan beban-beban penderitaan, itu membuat kita masih terbatas. Tapi itulah yang kita bisa lakukan saat ini untuk hal-hal yang terbatas itu. Oke. Dan pertanyaannya sudah habis. Akhirnya ketika matahari terbenam, pertanyaan habis, dan mungkin lain waktu kita akan bersama-sama dengan Dr. Alvin lagi ya, Dok ya. Terima kasih sekali Dr. Alvin Rantung sebagai Direktur Rumah Sakit Advent Bandung.